dunia ini sebenarnya punya siapa saja. Apapun agamanya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menentukan keimanan kita adalah di mana kita lahir, dari orang tua beragama apa kita lahir. Dan itu semua bukan kehendak kita. Lalu kemudian untuk apa kita saling membenci? Karena perbedaan-perbedaan keimanan. Dari situlah kemudian konklusi itu lahir. Itulah mengapa saya mengambil filsafat Islam. Saya ingin mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Biruni, Al-Kindi, At-Tabrizi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, dan semua pemikir-pemikir filsafat Islam, bagaimana genealoginya itu terbentuk sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak gelisah oleh keimanan orang lain. Nah, saya belajar di situ, dan kemudian saya juga belajar sejarah juga di situ. Dari sejarah kita belajar apa yang kita harus lakukan hari ini, sehingga kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, saya akan bercerita bagaimana dalam konteks Islam, kita ini akan hidup hari ini, kita hidup hari ini, dan kita akan hidup di masa depan, dan bagaimana generasi mendatang untuk menyikapi itu, termasuk adik-adik sekalian yang mungkin 10-20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah reot ini nantinya. Kita semua memang akan mati, karena kita semua hari ini adalah menunda kematian saja. Tapi setidaknya, secara pada tataran ukuran logika, kalian itu akan lebih belakangan daripada saya. Nah, oleh karena itu saya akan bercerita, terutama merujuk kepada podcast saya dengan Bang Akbar. Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Ini yang harus saya jabarkan. Oke, banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, notabene dalam hal ini orang-orang Romawi. Tapi apa yang tersisa setelah itu? Tidak ada. Apakah kekuasaan politik Islam di Eropa kemudian menyisakan orang-orang Islam dan kejayaan Islam hari ini di Eropa? Tidak juga. Apakah kekuasaan politik Islam yang menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Portugal, sampai ke Santorini di Yunani, sampai juga ke arah selatan, ke pinggiran kota Toulouse di Prancis, itu juga merupakan prestasi Islam? Tidak. Kelompok-kelompok Bani Umayyah yang dipersekusi oleh Bani Hashim dari Arab, yang kemudian mengakar politiknya di Eropa itu, pada dasarnya adalah memperlebar kekuasaan dengan membunuh 20 juta lebih orang Eropa. Setelah berkuasa selama 600 tahun di Eropa, apa yang tersisa? Setelah politik Islam tumbang di Granada pada abad ke-14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu pun keimanan di sana. Secara genetik, satu pun tidak ada. Yang disisakan adalah apa? Dendam-dendam dan brutalitas orang Kristen terhadap orang Islam yang mempersekusi sejadi-jadinya terhadap orang Islam hingga orang Islam terlempar ke Mediterania. Al-Quran 123.000 Al-Quran dibakar di plaza di Granada. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang tasbih dan Al-Quran. Al-Qurannya dirampas, tasbihnya dirampas, lalu orangnya ditunjuk paksa untuk dibaptis menjadi Katolik pada saat itu juga. Sehingga hari ini tidak ada satu genetik pun yang disisakan oleh keimanan Islam di Eropa karena persoalan-persoalan politik. Kalau hari ini ada orang Kristen di Eropa, itu imigran, pengungsi, atau akulturasi, atau mu'alaf yang karena perkawinan dan sebagainya. Tidak ada satupun yang disisakan. Kalau kita lihat masjid-masjid di Eropa, terutama di daerah-daerah Spanyol hari ini, itu adalah bekas bangunan masjid yang kemudian hari ini dikonversi menjadi gereja. Menara-menara yang dulu tempat adzan sekarang dikasih lonceng dan sebagainya. Artinya apa di sini? Islam tidak pernah berjaya secara politik. Dan Islam tidak bisa dijayakan lewat jalur politik. Karena kalau lewat jalur politik, maka akhirnya Islam akan ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian seterusnya. Karena dalam politik, persoalan-persoalan politik akhirnya akan runtuh oleh penaklukan-penaklukan. Demikian seterusnya. Betapa hebatnya Bani Abbasiyah yang berkuasa dengan Baitul Hikmah yang luar biasa. Kemudian runtuh oleh penakluk dari Mongolia. Dan selesai semuanya. Lalu muncul kemudian pemikiran-pemikiran kebangkitan politik yang tidak sanggup untuk men-trigger kebangkitan politik itu lagi. Yang akhirnya sanggup untuk membangkitkan politik Islam itu akhirnya tetap satu faktor saja. Ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan Islam menjadi jaya, dia tidak terlibat dalam sektor-sektor wilayah, batas-batas negara dan sebagainya. Dia betul-betul no boundaries, borderless. Dan kemudian ilmu pengetahuan dalam Islam ini mengilhami ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Dan kemudian Islam menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia.
Ini mungkin kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah baca sejarah. Bagaimana tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengilhami John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan teori-teori ekonomi dan demokrasi modern hari ini. Tulisan-tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi mengilhami Jürgen Habermas untuk merumuskan teori Verfassungspatriotismus. Indah sekali. Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd dalam Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud mengilhami seorang pemikir dan filsuf dari Eropa bernama Thomas Aquinas yang membuat buku Summa Theologica. Buku Summa Theologicanya Thomas Aquinas isinya adalah intipati dari dua buku utama dalam filsafat Islam, Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud. Lalu kemudian pemikir-pemikir Islam ini berdiaspora dan diadaptasi, dan kemudian semua menjadi luntur, turun, dan runtuh keilmuan Islam ini setelah Islam kembali berkenalan dengan berbagai tujuan-tujuan politik baru. Ini yang kemudian menjadi masalah. Setiap umat Islam ini bersentuhan dengan tujuan-tujuan politik, impian-impian politik, pada akhirnya umat Islam berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai the dream of building the castle in the sky. Hanya bermimpi untuk membangun istana di atas awang-awang. Dan ini tidak pernah terwujud. Dan bagaimana kemudian umat Islam semakin diporak-porandakan oleh berbagai kepentingan politik di Arab Saudi untuk kepentingan salah satu keluarga Ibnu Saud untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kekaisaran Ottoman di bawah seorang ulama yang kemudian membuat fikih-fikih baru yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan lewat Majmu' al-Fatawa, al-Wala wal-Bara yang dibuat untuk kebangkitan politik Islam pada masanya dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said al-Qahtani. Namanya Al-Wala wal-Bara fil Islam. Ini yang kemudian membuat porak-poranda impian-impian politik umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini. Kemudian ditambah parah oleh pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, Said Qutb fi Dhilalil Quran, Ma'alim fil Tariq, Muhammad Qutb, Jahiliyatul Qarnin Isrin, Abu Bakar Naji, Idarat at-Tawahhus. Kemudian semuanya menjadi luluh lantak dan hanya melahirkan berbagai firqah-firqah yang berbasis kekerasan, ekstrim, teror, intoleran, dan sebagainya. Ini gara-gara semuanya adalah ketika Islam diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik. Padahal secara historik, yang pernah menjayakan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika Islam bersentuhan dan betul-betul fokus dalam ilmu pengetahuan, Islam betul-betul berkontribusi terhadap peradaban manusia. Dan Islam tidak mengenal dunia-dunia yang eksklusif. Islam hanya mengenal berbagai kepentingan terhadap al-insaniyah qabla tadayyun. Kepentingan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan eksklusif dalam keimanan. Islam tidak kemudian mengenal lintas budaya, lintas bangsa, lintas keimanan. Bagaimana kemudian Al-Ibri, seorang pendeta Kristen, bisa merumuskan jaga jarak dalam pandemi. Ini yang menciptakan adalah, jadi kalau kemarin ketika COVID itu ada jaga jarak, ini yang menciptakan konsep pertama kali ini namanya Al-Ibri, seorang pendeta Kristen. Di mana dia merumuskan? Di Baghdad, di Baitul Hikmah, bersama Imam An-Nawawi. Ini diterangkan dalam salah satu jurnal yang sudah terbit pada masa itu nih. Hebatnya kejayaan Islam pada masa itu adalah dia sudah punya jurnal namanya Akhbari Maulan. Jadi jurnal pertama di dunia ini justru diterbitkan di Baghdad. Dan Baghdad ketika itu adalah epicentrum peradaban manusia, ekonomi, politik, budaya, semua berpusat di Baghdad di bawah pemerintahan Islam. Nah, politik Islam kemudian ikut berjaya lewat ilmu pengetahuan. Hari ini kita tidak lagi melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa dari Islam, sekelas Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Kita tidak lagi melahirkan itu. Dan kita tidak melahirkan ilmu-ilmu kedokteran baru seperti yang anatomi tubuh yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina juga yang mengukur jarak bulan dan matahari tanpa memakai alat. Ini bisa dibaca literaturnya banyak sekali. Dan bahkan umat Islam juga menciptakan prototipe embrio pertama untuk penciptaan lensa yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat di Jerman. Ini banyak sekali, tapi bukan hanya dalam sisi yang positif memang. Beberapa pemikiran-pemikiran anti Tuhan sekalipun itu dikeluarkan oleh juga orang-orang Islam di Arab. Pemikiran-pemikiran ateis juga dikeluarkan oleh pemikir-pemikir Islam, karena memang ketika itu kebebasan yang luar biasa diberikan oleh Islam untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran ateis ini dari Islam yang anti Tuhan dan tidak percaya kepada kerasulan ini, kemudian dipakai oleh pemikir-pemikir ateis di Eropa, terutama oleh Darwin, oleh Feuerbach, oleh Ernest Bloch dan sebagainya, oleh Marx. Ini dipakai. Jadi pemikir-pemikir ateis pertama di dunia ini justru berawal dari pemikir-pemikir Islam juga.
Ini bukan saya ingin memberitahu bahwa Islam tidak sebagian orang Islam tidak percaya Tuhan, bukan. Tapi betapa hebatnya pemikiran Islam ketika ruang ilmu pengetahuan itu betul-betul diberikan seluas-luasnya. Mungkin adik-adik belum tahu bahwa pemikir ateis pertama di dalam dunia Islam itu namanya Abul A'la Al-Ma'ri, Ibnu Muqaffa. Ada juga yang namanya Abu Bakar Razi. Ini adalah pemikir-pemikir ateisme pertama. Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan dari seperti Nietzsche misalnya, Zarathustra misalnya, itu sama persis dengan tulisan-tulisan Abu La'la Al-Marri dalam Ad-Dhulumiyah namanya. Sama persis. Jadi bahkan yang tidak percaya Tuhan pun akhirnya juga terilhami. Meskipun dua orang pemikir ini akhirnya dipenggal. Dan yang satu meninggal karena sakit. Abu La'la Al-Marri karena buta, jadi mungkin eksekutornya tidak tega. Tapi Ibnu Muqaffa dan juga Abu Bakar Razi akhirnya dipenggal karena dianggap murtad. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah bagaimana kemudian berbeloknya orientasi dan trajektori perjuangan kejayaan Islam ini kemudian berubah hingga hari ini. Berbagai hukum-hukum fikih yang sifatnya mutaghayyirat, yang tidak statis, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, ini kemudian menjadi rawan sebagai alat pemecah belah dari keumatan kita, uhuah kita. Pemikiran-pemikiran Wahabisme misalnya, yang dulu dirumuskan oleh ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi untuk kepentingan politik Arab Saudi dan untuk mengglorifikasi kekuatan-kekuatan Ibnu Saud di Arab Saudi, kemudian dibawa hari ini ke seluruh penjuru dunia dan mengilhami berbagai resistensi dan perjuangan orang untuk memantik revolusi di berbagai negara. Adik-adik sekalian, saya sudah pernah ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke berbagai negara konflik. Di Somalia, di Mozambik, sampai ke Sudan. Saya sudah ke Republik Afrika Tengah, ke Bangui. Saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Liberia, ke Monrovia. Saya sampai ke daerah sana. Dan semua sama persoalannya. Yaitu persoalan-persoalan hakimiyah dan takfiriyah. Penghakiman terhadap orang lain yang berbeda, yang kemudian mengkafirkan orang yang berbeda itu. Semua berawal dari konsep ini. Konsep ini kemudian tergulirkan secara deras dengan menggunakan konsep al-wala wal-bara dari Muhammad Said Al-Qahtani yang saya ceritakan tadi. Membangun monoloyalitas kepada orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan kepada orang yang dianggap berbeda dalam hal apapun. Di Indonesia hari ini sudah terasa. Karena persoalan-persoalan politik, orang saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau tidak memilih pilihan saya, kalian termasuk orang yang tidak memperjuangkan agama saya. Nah, ini ketika agama sudah diseret paksa ke jalur politik, ini bisa memantik permusuhan, perpecahan, hingga jalur-jalur kekerasan. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Jabhatun Nusra, Liwaut Tauhid, Laskar At-Taibah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua adalah betul-betul harokah-harokah yang punya impian-impian politik yang pada akhirnya mengkafirkan kita semua, karena kita semua ini adalah berkhidmat kepada undang-undang buatan manusia dalam kacamata mereka. Karena politik, umat Islam bisa mengkafirkan sesama umat Islam, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi sedikit pun. Nabi tidak pernah mengkafirkan sesama Muslim, tidak pernah. Tapi kita hari ini sudah biasa. Karena saya mengharamkan ziarah kubur misalnya, lalu saya mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Ini biasa. Karena saya maulidan, lalu orang lain yang mengharamkan maulidan akan mengkafirkan saya. Ini jamak terjadi. Dan ini kita seolah-olah ingin dibawa paksa ke abad pertengahan, di situasi yang berbeda seperti ini, dengan menggunakan rujukan-rujukan fikih yang sudah berkembang di abad pertengahan, dan hari ini kita dipaksa untuk menggunakan itu, dan kita mundur ke belakang. Orang-orang tidak pernah punya anggapan hari ini, dan semuanya merasa paling otentik dan paling orisinil ajaran agamanya. Padahal ini konsep yang salah. Kalau kita menganggap bahwa ajaran agama kita yang paling orisinil dan paling otentik, ya jangan hidup hari ini. Jangan hidup hari ini. Hari ini 100% kehidupan kita kalau dilihat dari segi otentisitas sudah jauh dari zaman Nabi. 1000% bahkan. Ada 2 hal dalam agama. Ada thawabit. Ada mutaghayyiran. Yang mutaghayyiran ini tidak baku, bisa dirubah. Tafsirnya bisa dirubah. Saya sudah mengatakan di podcastnya Bang Akbar Faisal. Riba positif haram. Al-Quran ini. Allahu ahallal bai'a wa harramar riba. Jelas. Jelas. Tapi apakah bank itu masuk riba? Ini kan tafsir mutaghayyiran. Bisa diperdebatkan. Pertanyaannya, kalau kita ngotot mengharamkan bank konvensional, kita semua hari ini menjadi orang munafik. Gedung ini tidak mungkin tidak melibatkan bank konvensional. Naik pesawat tidak mungkin. Naik haji tidak mungkin nggak naik pesawat. Dan pesawat itu semua menggunakan uang berbunga dicicilnya.
Nyewa pun pakai uang berbunga, pakai bank. Makanya saya heran kadang-kadang ada satu ajaran yang mengharamkan orang kerja di bank, dia memilih berhenti, tapi kemudian jadi supir Grab. Ada Oppo, oh oke, berbunga. Akhirnya dia jualan habatus sauda. Dia pikir impor ekspornya habatus sauda dari Yaman itu tidak menggunakan bank. Ini anomali peradaban manusia yang kemudian menjebak kita karena kita betul-betul terhantui oleh otentisitas. Jangan salah, ada mutaghayyir yang bisa dirubah. Dan Islam ini berkembang karena Islam ini dirancang untuk menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Kalau kita stagnan di abad pertengahan, sampai nggak kita ke hari kiamat menjadi rahmat? Nggak bisa. Apalagi Islam diglorifikasi sebagai bencana untuk kebencian, caci maki, kekerasan. Nggak sampai hari kiamat kita sudah tidak menjadi rahmat. Dan tidak akan laku. Islam tidak mempunyai daya tariknya. Orang masuk Islam karena ingin menikahi perempuan Islam yang cantik. Bukan karena ketertarikan spiritual. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa marilah jayakan agama kita ini lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat jalur politik, apalagi dengan mimpi-mimpi khilafah yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir, oleh Ikhwanul Muslimin dan sebagainya, ini pada akhirnya akan membawa dekadensi terhadap dunia Islam sendiri. Karena impian-impian daulah khilafah Islamiyah inilah kemudian yang menciptakan firqoh-firqoh berbasis kekerasan karena mereka ingin mewujudkan satu gerakan revolusi. Seperti yang ditulis oleh Sayyid Qutb dalam Ma'lim fil Thariq. Perlu saya kasih gambaran, kalau ada yang belum tahu tentang Ma'lim fil Thariq. Kenapa saya kemudian sadar bahwa saya ini betul-betul dibohongi oleh Ma'lim fil Thariqnya Sayyid Qutb. Setelah saya baca bukunya Lenin, namanya L'état et la Révolution, State of Revolution. Ternyata Sayyid Qutb membuat Ma'lim fil Thariq itu sama persis dengan State of Revolution-nya Lenin. Cuma yang ini versi Islam, ini versi komunis. Itu aja. Kalau di dalam Lenin itu istilahnya revolusi, kalau Sayyid Qutb mengistilahkan dengan jihad. Kalau Lenin mengistilahkan sebagai vanguardism, avant-garde, kesatuan kecil sebagai motor pemantik revolusi, kalau di dalam Ma'lim fil Thariq disebut dengan toli'ah. Protokol-protokolnya sama, tahapan-tahapan marhalahnya sama. Semuanya sama. Revolusi mental dan revolusi akhlak sama. Dan penguasaan-penguasaan negara sama, tekniknya sama. Lalu saya kemudian berpikir, Sayyid Qutb ini adalah politisi, bukan seorang ahli agama. Lalu saya pelajari juga fi Dhilalil Quran, bagaimana dia melencengkan terjemahan Al-Quran tentang Al-Maidah ayat 44, Al-Baqarah 29, Al-Baqarah 341 dan sebagainya. Saya kemudian berpikir, ini politisi ternyata. Dari situlah kemudian trajektori Islam berubah arah, dan hari ini kita betul-betul menjadi pion-pion mainan-mainan politik global. Operasi intelijen semua terjun ke Indonesia, setelah mereka melewati Timur Tengah, Asia Selatan dan sebagainya. Mereka memantik Abu Sayyaf, gerakan Thailand Selatan. Bagaimana konflik Tamil dan Sinhala dibuat oleh intelijen-intelijen Barat. Ini saya tidak tabu untuk mengatakan ini. Karena Indonesia ini menjadi melting pot dari berbagai operasi intelijen dari seluruh dunia. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini punya natural resource yang luar biasa, sehingga Indonesia ini akan menjadi pertarungan berbagai proksi kepentingan global untuk di masa depan. Nah, adik-adik sekalian, kalian ini tidak gampang menjadi generasi muda. Karena bagi kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional ini, kalian adalah investasi masa depan. Semua ideologi ingin menjaga supaya ideologinya tetap hidup. Dan tumpuannya ada di kalian. Kalian adalah targetnya, kalian adalah sasarannya. Dan kalian kampus-kampus seperti UNM, naudzubillah min dzalik, ini adalah jadi target-target sasaran mereka. Kalau di kampus-kampus hari ini banyak sekali gema pembebasan dan sebagainya. Yang menyuarakan bahwa solusi dari semua persoalan politik, ekonomi dan sebagainya, budaya adalah khilafah. Kalau soal khilafah nggak usah kita bahas. Adik-adik tinggal baca aja cuitan saya di Twitter. Islah_Bahrawi. Di Instagram juga Islah_Bahrawi, baca aja soal khilafah. Debatnya 6 hari 6 malam saya jabani. Saya ingin membuktikan bahwa khilafah itu bukan buatan Tuhan. Itu buatan bangsa Romawi. Namanya Respublika Romana, yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro. Sistem Al-Mamlakah itu buatan bangsa Romawi juga, yang sudah dikenal sebelumnya dengan nama monarki absolutu. Dan kemudian Ahlul Halli wal Aqdi yang dipakai oleh Bani Abbasiyah, itu sudah dibuat oleh bangsa Romawi juga. Namanya Concilium Plebis. Lalu kemudian oleh Hizbut Tahrir hari ini dikatakan ini buatan Tuhan, ini wajib. Persoalan yang paling mendasar yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah ruang-ruang politik dianggap sebagai akidah. Padahal ini fikih. Dan yang menganggap politik itu adalah akidah hanya kelompok Khawarij. Itulah mengapa mereka berani mengkafirkan Sayyidina Utsman dan kemudian dibunuh, berani mengkafirkan Sayyidina Ali kemudian dibunuh, berani mengkafirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan berbagai perang yang diciptakan oleh mereka.
Ketika politik dianggap sebagai akidah, maka yang terjadi adalah kekerasan, peperangan, saling membunuh satu sama lain tanpa peduli batas-batas keimanan sekalipun. Kelompok-kelompok teror yang ada di dunia hari ini, termasuk kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia hari ini, tahu kita ini Islam semua. Tapi kan Islam kita berbeda dengan mereka. Inilah kemudian yang menjadi perhatian dari kita, bahwa ketika kita sudah diracuni oleh mimpi-mimpi politik, kita sudah diracuni oleh politisasi agama, yang terjadi apa? Kita saling mengkafirkan dan bermusuhan satu sama lain, meskipun keimanan dan agamanya sama, tafsirnya sama. Yang paling terakhir akan saya contohkan, mengapa saya lebih ngotot untuk memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan. Hari ini kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina. Kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir yang brilian, polimath di dalam Islam. Tabrizi tidak kita lahirkan, Imam Ghazali tidak kita lahirkan, Ihya Ulumuddin kita tidak lahirkan lagi. Al-Mustadrak, Anas-Sahihain tidak kita lahirkan lagi. Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, Al-Muqaddimah, Al-Ibar tidak kita lahirkan lagi. Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar Basir, Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, Oman Abdurrahman, Fauzan Al-Ansori. Itu yang kita lahirkan hari ini, yang hanya sanggup menjadi ideolog-ideolog kekerasan, hakimiyah dan takfir kepada orang lain. Kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir yang lebih memikirkan tentang bagaimana peradaban manusia tidak keluar dari makosidus syariah. Tidak lagi. Yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana cara menguasai Indonesia, lalu seluruh orang Indonesia bisa kita kendalikan menjadi homogen semua. Ini adalah efek dari politisasi agama. Kita lalai dengan ilmu pengetahuan, sehingga apa? Kita masih sibuk dengan debat-debat soal fikih recehan. Elon Musk sudah mikirin soal Mars. Saya kemarin sempat bercanda ke Gus Yahya ketika acara 1 abad NU. Gus, ini kalau macet seperti ini, kayaknya 1 abad berikutnya ulang tahun NU itu bukan di Sidoarjo, tapi di Mars. Supaya nggak macet. Dan Yelal Waton itu ganti aja dengan Yelal Mars. Jadi hari ini kita betul-betul sudah terframing ke arah impian-impian politik, karena kita betul-betul menjadi mainan-mainan dari political toys, gerakan-gerakan the shifting of power global game. Kita betul-betul jadi mainan. Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Qaeda lahir, bagaimana ISIS lahir, bagaimana gerakan-gerakan Commonwealth di berbagai negara di dunia, bagaimana kemudian KKB bisa mendapatkan tempat diakomodasi, Beni Wenda ada di Inggris, bagaimana kemudian Hizbut Tahrir ada di London, markas besarnya, Ahmadiyah ada di London. Ini kan seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang bermain di belakang ini? Tapi kita tidak pernah sadar. Dan mengapa kita mudah sekali dibuat mainan oleh berbagai kepentingan global? Karena kita terlalu bodoh. Karena kita masih bisa dibuai dan bisa dihipnotis dengan mimpi-mimpi politik tadi. Andai kita bertumpu kepada ilmu pengetahuan seperti pada zaman abad pertengahan awal dulu, lain ceritanya. Kita justru bisa menjadi trajektori dunia. Dan kemudian Islam kembali kepada daya tariknya. Karena dengan ilmu pengetahuan, Islam kemudian betul-betul bertumpu kepada kemanusiaan dan kedamaian sesuai dengan fitrah lahirnya. Tidak mungkin agama ini diciptakan oleh Allah untuk supaya kita saling membenci satu sama lain. Sangat tidak mungkin. Setiap agama diturunkan Tuhan pasti supaya menertibkan manusia dan supaya manusia bisa menjunjung tinggi kedamaian. Betapa pedulinya Allah terhadap kedamaian di antara semua manusia, sehingga diturunkan nabi baru, agama baru, kitab suci baru. Demikian genealoginya secara terus-menerus ketika manusia lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian, lalu kemudian Tuhan menurunkan agama baru, nabi baru, dan kitab suci baru. Demikian seterusnya, hingga ke Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Kalau kemudian kita merasa berislam hari ini, tapi kemudian kita masih gelisah oleh keimanan orang lain, kita masih membenci orang lain karena berbeda, berarti kita sudah melenceng dari fitrah kelahiran agama itu sendiri. Dan inilah tafsir yang menyimpang itu. Islamnya benar, sudah benar sesuai fitrah lahirnya. Tafsirnya yang dibuat menyimpang dan menipu kita semua hari ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke dalam diskusi nantinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sahir San. Saya belajar petani lahan kering di Denpasar ya, di S2, dan hasilnya saya jadi petani di Buton, dan setelah bosan jadi petani datang di UNM. Terima kasih banyak. S3 ya, S3 di UNM. Ngambil S3 Pak, penjelasannya. Saya di S3 lingkungan PKLH ya, PKLH lingkungan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Saya senang sekali Pak, itu apa yang ditawarkan tadi, bahwa revolusi Islam
bagus kalau dia ilmu ya dibarengi dari. Sedikit saya mengamat Timur Tengah itu dari ajaran-ajaran Arnold Toynbee, sejarawan dunia, itu mengemukakan bahwa dulu kita punya ada agama Samawiyah, Yahudi, Kristen, Islam, dan habis itu baku lawan dengan agama-agama bumi. Jadi kita dapat di ajaran kita ada agama langit dan agama bumi. Dan saya berkesimpulan pada teori itu bahwa agama bumi sekaranglah yang kita alami. Ada cerita-cerita empiris, karena apa yang kita alami sekarang adalah peradaban Eropa. Orang Eropa mengatakan bahwa peradabannya adalah perpanjangan tangan dari Romawi. Kira-kira ini sintesis pribadi dan mohon penjelasan. Saya sangat sepakat sekali bahwa ilmu harus dikedepankan, karena di masyarakat kita, saya sebagai petani di kampung, bahkan dalam hutan, itu ajaran yang jalan itu bahwa agama Nabi Muhammad itu buta huruf. Saya di Eropa yang kita baca Nabi Muhammad adalah negarawan. Maksudnya dia jenius dan negarawan. Kenapa di kampung kita bilang dia Nabi yang ummi? Salah satu yang saya baca adalah ummi, arti kamus bahasa Arabnya itu adalah satu, bodoh seperti yang kita tahu. Yang kedua itu bukan ahli kitab. Itu. Olehnya, seperti yang saya bilangkan tadi, apa yang penceramah ini ceritakan, saya bermimpi seperti siapa dosen UI, Armando ya, yang dibully habis-habisan. Saya kadang-kadang pro ke dia. Kenapa banyaknya, ya misalnya salah satu ya, kenapa banyaknya triliunan uang tiap tahun di Indonesia itu hanya dibawa ke Arab untuk kita naik haji, umroh. Kenapa tidak dibayarkan kepada pendidikan kita di Indonesia ini supaya kita ilmuwan semua ya. Saya kenal algoritma apa semua yang disebut tadi itu. Tapi sekarang ini kita tidak dapat. Saya sedih itu Ade Armando itu dibully ya. Terakhirnya juga dari agama Samawi, kita kenal Yahudi, Kristen, Islam. Ahok itu Pak, orang yang agamanya, kenapa harus kita bully juga ya? Gitu. Kira-kira sekedar panjang sebenarnya, hanya saya sebagai petani, sekarang ini saya iri ya, habis saya cerita dengan teman saya yang penelitian tentang radikalisme, kenapa Elon Musk disubsidi oleh pemerintah karena membuat mobil listrik. Sementara saya sebagai petani, yang sama-sama tujuannya itu adalah mitigasi perubahan iklim global ya. Elon Musk merem itu produksi CO2 ke atmosfer, saya menarik karbonnya sebagai petani itu, tapi Elon Musk disubsidi pemerintah, saya sebagai petani tidak ada. Kira-kira sementara panjang-panjang ini, tapi saya senang Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahirsan, wah ini keren. Pak, sampean jangan jadi petani lah Pak. Visioner sekali. Teori Arnold Toynbee ini, meskipun saya baca ketika saya masih kuliah sebenarnya, tapi teori-teori tentang Arnold Toynbee ini juga menjadi akar-akar genealogis dari berbagai pemikiran sesudahnya. Jadi banyak pemikir-pemikir seperti Theodor Adorno, Ted Kaczynski, dan sebagainya ini terlahir dari pemikiran ini. Dan itu juga yang kemudian mengilhami saya, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu juga berakar dari genealoginya Arnold Toynbee. Bahwa Eropa itu maju karena dia belajar dari bangsa yang belum maju. Orang Arab maju karena dia belajar dari bangsa yang belum maju, yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi belum maju, menjadi maju karena dia belajar dari bangsa Yunani. Itulah mengapa peradaban manusia itu episentrumnya selalu berpindah-pindah. Jadi awalnya adalah Athena, dari Athena ke Roma, dari Roma kemudian ke Baghdad, dari Baghdad kemudian pindah kurang lebih sekarang menjadi New York lah, kurang lebih. Nah ini levelnya sama sesuai eranya masing-masing. Nah pemikiran-pemikiran Toynbee ini kalau dipakai luar biasa Pak. Saya sangat menghargai, tapi jangan salah, saya kenal dekat dengan Bang Ade Armando. Orang kenal dia itu kadang-kadang mencap dia liberal gitu, kurang lebih. Percayalah sampai hari ini mungkin sholat tahajudnya kita semua kalah oleh Bang Ade Armando. Saya masih lalai dalam soal sholatul lail. Tapi kalau Bang Ade Armando itu rajin. Dia dalam keadaan apapun dia harus bela-belain sholat tahajud. Orang hanya mengenal di media seolah-olah dia liberal, seolah-olah dia itu bisa berbuat apa saja. Tapi kalau untuk urusan ubudiyah, untuk urusan ibadah, Bang Ade itu paling kuat. Dia itu azan begini bisa jadi kalah dari orang Wahabi. Sebelum azan pun dia sudah sholat. Dia karena berpatokan ke waktu. Dia di handphonenya selalu alarmnya azan. Masjid kan bukan waktu Pak, tergantung muadzinnya. Kalau muadzinnya belum datang ya nggak ada yang azan. Nah Bang Ade Armando itu berpatokan ke waktu.
Jadi belum ada azan di masjid, dia bisa jadi udah sholat. Itu ya, nanti saya ceritakan ini ke Adi Armando. Terima kasih Pak, tadi bukan pertanyaan kan, intinya hanya ingin mengulas bahwa sepakat dengan berbagai gerakan-gerakan knowledge yang harus dideploy, harus disebarkan di masyarakat, supaya ada gerakan-gerakan penyadaran, reformasi di dalam pemikiran-pemikiran umat Islam. Ya itu mungkin itu ada, ya itu bagian dari banyak pendapat, termasuk ada pendapat terakhir yang mengatakan bahwa kenapa sih harus berhaji, berhutang dan sebagainya, menjual aset dan sebagainya untuk naik haji sementara tetangganya masih banyak yang kelaparan, kan seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kita tidak bisa mengukur kompromi orang dalam soal keimanan, Pak. Tapi percayalah Pak, semua gerakan-gerakan ideologi transnasional hari ini yang ada di Indonesia itu semua ada uangnya, Pak. Ada pernyataan saya kalau di browsing hari ini di Google atau di YouTube, saya pernah mengatakan ada seorang artis yang dibawakan uang sekarung supaya dia itu membawakan ajaran-ajaran ideologi Wahabisme. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya ini, karena yang cerita ke saya itu artisnya, dan dia punya CCTV ketika Ustadz Wahabi ini bawa uangnya dan bawa Gucci limited edition, tapi ditolak oleh seorang influencer ini. Nah ini saya bertanggung jawab dengan itu. Saya nggak mungkin lah, saya selalu menghindar fitnah, hoax dan sebagainya. Dan influencer ini bukan hanya bercerita ke saya, dia juga bercerita ke beberapa jenderal yang berada di sebelah saya ketika itu. Terima kasih Pak. Baik, nama saya Andi Dul Saputra dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi baik, saya lanjut bahwa saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh kakanda kita, senior kita, saudara kakanda narasumber kita yang telah banyak memberikan kita, memantik pemikiran kita tentang apa itu radikalisme. Jadi berkenaan dengan tema kuliah umum yang kita angkat pada hari ini, yaitu ancaman radikalisme pada kaum intelektual, saya kira ketika kita berbicara persoalan ancaman, berarti kita memberikan penilaian terhadap sesuatu. Nah kemudian penilaian itu, ketika kita menilai sesuatu sebagai ancaman, itu harus punya landasan berpikir, harus punya konsep di balik penilaian itu. Nah yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita, kakanda narasumber kita adalah, apa kemudian yang bisa kita jadikan landasan mengapa radikalisme itu kita sebut sebagai ancaman, terkhusus bagi kita di kaum intelektual. Sebab ketika kita berkaca pada sejarah, kurang lebih 40 tahun yang lalu di Iran, itu kemudian terjadi revolusi tanpa pertumpahan darah. Di sana ada unsur politik, di sana ada pemikiran-pemikiran yang radikal dan revolusioner. Nah, kemudian ketika kita kemudian menganggap radikalisme itu sebagai ancaman, maka saya kira kita sepakat dengan apa yang terjadi di Iran pada saat itu, di mana pemerintah pada saat itu masih bersifat bisa kita sebut sebagai monarki yang sangat otoriter dan menindas, di mana tokohnya adalah Syah Pahlavi. Nah, di balik otoritarianisme tersebut muncul suatu sosok pemikir bernama Al-Syariati yang dengan gagah berani mengungkapkan pemikirannya tentang Islam yang radikal dan revolusioner. Nah, buah daripada pemikiran tersebut ialah melahirkan sebuah revolusi tanpa pertumpahan darah di Iran. Nah, saya kira ada unsur politik di situ, sebab ada pertentangan antara rezim dengan rakyat yang melawan pada saat itu. Dan pemikiran radikalisme pada saat itu juga menimbulkan menjadi jembatan antara tiga pemikiran sebelumnya, yaitu nasionalisme sekuler, Marxisme komunis dan fundamentalisme Islam. Pemikiran revolusioner Al-Syariati kemudian menjadi jembatan antara ketiga pemikiran besar Iran tersebut. Nah, saya kira itu yang kemudian penting kita diskusikan terlebih dahulu. Apa yang kemudian kita dudukkan konsep, apa kemudian menjadi landasan kita mengapa radikal itu kita sebut sebagai ancaman khususnya bagi kita di kaum intelektual. Saya kira itu saja. Terima kasih, mohon pencerahan kakanda. Andi Saputra, radikalisme itu sebenarnya sampai hari ini berbagai akademisi belum sepakat tentang definisinya. Bahkan definisi radikalisme di dalam nomenklatur negara kita pun masih belum ada. Yang ada adalah ekstremisme dan terorisme. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 15 2003, Undang-Undang Nomor 9 2010 tentang pendanaan teror, Undang-Undang 5 Nomor 2018 tentang Undang-Undang teror, dan juga Perpres Nomor 7 2021, dia tidak menyebutkan radikalisme karena definisi tentang radikalisme ini belum sepakat semuanya. Daniel Kohler, Scott Atran, Elena Gruening, Farah Pendif, Muhammad Sayyid Al-Azhari, ini juga belum sepakat. Berbagai ahli-ahli radikal dari berbagai lintas negara, lintas agama belum sepakat. Tapi kita tahu radikal itu dari kata radix, akar. Kalau saya belajar filsafat itu kita harus radikal supaya sapere aude. Ini ada dalam ilmu filsafat. Tapi ketika dia menjadi radikalisme, semua sepakat bahwa ini adalah aliran-aliran yang bersifat eksklusif. Syekh Usama Sayyid Al-Azhari mengatakan, definisi dalam kitabnya Al-Haqqul Mubin, dia mengatakan radikalisme itu adalah ketika dia bergerak dan berusaha menanamkan nilai-nilai revolusi dan berusaha untuk melawan negaranya sendiri.
Hanya ini batasannya. Lalu apakah revolusi Iran itu termasuk bagian dari radikalisme? Tergantung kesepakatan bersama. Kenapa di Iran itu kemudian tidak terjadi pemberontakan berdarah, kudeta berdarah? Karena semua rakyatnya sepakat dengan Khomeini. Dan kelompok kecil orang-orang Iran ketika itu sudah mengalami kejenuhan terhadap Reza Pahlavi. Dia sudah mengalami kejenuhan dengan mereka dan hingga akhirnya semua sepakat. Sama seperti 98 di negara kita. Semua sepakat kemudian menempatkan Soeharto sebagai common enemy. Dan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau terjadi deviasi, pertumpahan darah, pemerkosaan, pembakaran, dan sebagainya, ini adalah massa cair yang tidak terkendali. Tapi pada intinya adalah kudeta itu terjadi smooth-smooth aja. Pak Harto dengan rela dia memundurkan diri misalnya, ini sebenarnya smooth-smooth saja. Nah ini juga menjadi gambaran kepada kita hari ini bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme itu tidak ada agamanya, tidak ada sukunya. Semua orang bisa terpapar, orang kaya bisa terpapar, orang melarat bisa terpapar, orang pintar bisa terpapar, orang bodoh bisa terpapar. Syiah hari ini memang tidak berkesan radikal karena jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, ya sama kayak Iran, mereka akan melakukan revolusi juga. Wahabi di sini, kelompok Wahabi di sini, karena jumlahnya masih sedikit, sama, mereka sudah melakukan upaya revolusi berkali-kali, menteror kita berkali-kali. Kejadian teror tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, bom Malam Natal, bom Kampung Melayu, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarina, ini semua dilakukan oleh kelompok Wahabi, tapi gagal. Kenapa? Jumlahnya masih sedikit. Kalau mereka besar, sama saja mereka ingin menguasai negara ini. Mau Syiah, mau Wahabi, itu gambaran buat kita ya. Mungkin sebenarnya ada satu kelompok besar, bukan karena saya orang Nahdien, bukan. Ada satu kelompok besar yang sebenarnya bisa saja menguasai negara ini dan memberontak ke negara ini, tapi tidak pernah dilakukan. Namanya Nahdlatul Ulama. Bansernya aja 7 juta. Bansernya aja 7 juta. Polisi 463 ribu. Tentara 927 ribu. Hampir 1 juta. Jauh lebih banyak banser. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk melakukan aksi revolusioner. Ya, terima kasih Dita. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Prodi IPS Program Praksika Sarjana Universitas Negeri Makassar. Jadi langsung saja pertanyaan saya. Sebenarnya banyak sekali yang saya ingin tanyakan terkait soal radikalisme ini karena kebetulan saya sedang meneliti tentang upaya Polda dalam menderadikalisasi. Studi kasusnya adalah intoleran dengan terorisme. Jadi singkat saja pertanyaan saya adalah apa saja faktor-faktor empiris yang menjadi penyebab terjadinya suatu radikalisme itu. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya upaya, karena kan kita bersepakat bahwa intoleran dan terorisme itu tidak bisa dipisahkan karena orang menjadi radikal atau teroris itu karena dia tidak toleransi terhadap perbedaan. Dia tidak menerima perbedaan baik secara kelompok maupun secara agama mungkin. Karena kita juga sepakat, kita mengetahui bersama di Makassar ini sudah pernah terjadi pada tahun 2021 bom bunuh diri terjadi di gereja katedral. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di proposal tesis saya. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Mohon maaf karena bercabang. Jadi apa faktor empiris dan kemudian apa upaya untuk menderadikalisasi paham intoleransi dan terorisme itu sendiri. Sekian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor empiris yang menyebabkan radikalisme. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau berbicara tentang terorisme sebagai tahap akhir, sebagai the last resort dari berbagai aksi-aksi yang sebenarnya tidak nyaman, itu diawali dari intoleran dulu memang. Dari sikap-sikap intoleran inilah kemudian yang membuat orang itu menjadi radikalis, menjadi orang-orang yang berusaha untuk eksklusif. Nah, setelah dia menjadi seorang radikalis, dia akan mewujudkan itu dalam bentuk-bentuk kebencian, ketidaksukaan, dan penghakiman terhadap orang lain yang kita kenal dengan tahapan ekstremis. Nah, ketika sudah mulai ekstremis, dia kemudian muncul keinginan-keinginan untuk mencelakakan orang lain, baik secara psikologis maupun secara fisik. Ini yang disebut dengan terorisme. Nah, terorisme ini adalah the last resort dari rangkaian-rangkaian itu. Semua diawali dari intoleransi. Nah, inilah penyebab-penyebab yang paling awal sebagai the milestone dari istilahnya tahap awal, embrio awal dari tahapan terakhir yang bernama terorisme ini adalah intoleran dulu. Dia nggak suka. Dia tidak suka ketika dia melihat gereja, orang Kristen tidak suka ketika melihat masjid, ketika dia melihat salib, hatinya tergetar untuk membenci dan sebagainya.
Dan ini bisa juga terpantik oleh berbagai fatwa-fatwa agama yang menggairahkan kita supaya kita intoleran. Misalnya tentang fatwa di dalam setiap salib ada jin kafirnya. Nah ini bisa memantik orang untuk intoleran. Contoh, ketika Ustadz Abdul Somad mengeluarkan pernyataan ini, yang terjadi adalah siswa-siswa SMP di Yogyakarta datang ke pemakaman orang Kristen dan menggergaji semua nisannya. Sangat simpel, tapi aksi intoleran bisa kemudian terkonversi menjadi aksi ekstrim pada saat itu juga, tanpa harus melewati tahapan radikalisme dulu. Awalnya intoleran saja, karena fatwanya seorang pendakwah, lalu dia kemudian bertindak ekstrim, datang ke kuburan dan menggergaji nisan-nisan salib di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dari kita hari ini, bagaimana kemudian sikap-sikap intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu terbentuk dari berbagai anjuran-anjuran influencing dari para pendakwah. Ini menjadi PR kita semua. Ini terlalu panjang nanti kalau kita bahas. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Sarul Gunawan, sekaligus mantan Ketua Umum LKYMB UNM. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya sebenarnya di sini Pak sudah alumni, tapi masih tetap tertarik terhadap kuliah umum seperti ini, apalagi berkaitan tentang pembahasan radikalisme. Satu asumsi pertama saya, bahwa UNM sangat rawan terpapar radikalisme. Saya sepakat bahwa radikal itu baik, tapi ketika dia sudah menjadi paham, itu sudah keliru. Salah satunya, asumsi dasar saya mengatakan bahwa kita atau mahasiswa yang berkuliah khususnya di fakultas-fakultas yang ilmu pasti, saya bisa sebut semisal mungkin matematika ataupun IPA, itu menurut pendiskusian saya dengan mantan ketua Gus Durian Makassar, aslinya begini, teman-teman yang belajar ilmu pasti itu rawan terkena radikalisme karena dia akan percaya bahwa 1 + 1 itu 2, tidak ada hal-hal yang lain. Misalnya 2 + 0 itu 2, itu dia nafikan di situ karena dia belajar ilmu pasti. Itu contoh asumsinya saya. Karena mereka percaya bahwa apa yang berbeda dari mereka itu dia cap kafir, sesuai dengan secara historisnya tadi dijelaskan sama Pak Isra tadi. Nah, itu yang menjadi sebenarnya membuka matanya kita teman-teman semua, bahwasanya perbedaan itu adalah fitrah bagi kita. Kita diciptakan secara berbeda, bersuku-suku bangsa dan bernegara. Itu bukan untuk mencari perbedaannya kita, tapi mencari similaritasnya kita, mencari persamaan. Kalau kita bertentangan ataupun berdebat permasalahan perbedaan itu tidak akan ada habisnya. Nah, kalau kita cari similaritasnya kita dengan agama lain, semisal Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, maka kita sebagai orang Islam harus merahmati semesta ini. Semisal orang Hindu dengan konsepsi yang dia percaya itu kita karana, 3 hal yang mendatangkan kebahagiaan, itu hubungan dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Itu kan hal-hal ajaran-ajaran agama itu yang sebenarnya sama sebenarnya dengan ajarannya kita, misalnya di Islam. Kenapa kemudian kita mencari perbedaan-perbedaan yang ada, sedangkan agama itu adalah yang membawa kita untuk tidak kacau. Ketika ada agama yang membawa kekacauan, itu bukan agama. Seperti itu. Nah, kalau kita juga melihat kondisi-kondisi sekitarnya kita, saya sedikit mengulik buku dari almarhum Rusdi Matahari, merasa pintar bodoh saja tidak punya. Singkatnya seperti ini, kita terlalu banyak melihat keluar kebaikan-kebaikan yang di luar, sedangkan kebaikan-kebaikan yang di sampingnya kita itu ditinggalkan. Semisal kita kenapa kemudian Rusdi Matahari juga mengatakan bahwa kenapa orang yang pergi haji itu dipanggil Pak Haji, sedangkan orang yang sering bersedekah, sering puasa, menjalankan rukun Islam yang lain itu tidak dipanggil Pak Puasa, Pak Zakat, dan segala macam. Itu kan yang disampaikan sama Rusdi Matahari di bukunya itu. Hal-hal seperti itu yang kiranya mempengaruhi pikirannya kita. Makanya kemudian yang saya sampaikan bahwa sama teman-teman sekalian, bahwa kita harus menyikapi segala perbedaan itu mulai dari pondasinya, mulai dari cara berpikirnya kita, bukan dari bagaimana kita melihat seseorang yang sudah banyak pengikutnya, itu kita langsung ikuti. Kita sebagai mahasiswa yang insan akademis, insan intelektual, jangan sampai menerima apa yang dikatakan semisal oleh orang yang punya pengikut banyak, itu kita ikuti saja secara mentah-mentah. Kita tidak saring sebelum sharing. Nah, itu kan yang menjadi faktor utama kita terpapar pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sedikit merefleksi kita semua dan menginformasikan bahwa di UNM, Pak, saya jamin kami bisa, ataupun secara kelembagaan LKYMB khususnya yang berada di bawah naungan UNM, itu menjadi patron terdepan
untuk menghilangkan ataupun memberangus paham-paham radikalisme mulai dari grassroots, akar rumput, yaitu mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahrul, ilmu pasti lebih rentan. Nah ini juga saya ingin sampaikan. Setiap bom maker, setiap pembuat bom dalam satu jaringan kelompok teror, ini rata-rata dari mahasiswa eksakta. Semua. Satu-satunya ahli bom nitrogliserin ini juga dari MIPA di UNS. Dan kemarin dari IPB, dari ITB juga banyak yang ditangkap. Di UNBRA pun ini dari MIPA. Ini memang menjadi rentan karena apa? Ideologi-ideologi yang berbasis ekstrim dan teror ini hanya menawarkan antara hitam dan putih. That's it. No more offer, no bargain, no less or more. Hanya ini antara hitam dan putih. Kalau kamu tidak ikut saya, berarti kamu bukan bagian dari saya. Al-wala wal-bara. Nah, itulah mengapa pola akademis yang ada di dalam kelas-kelas kemudian terbawa ketika dia diberikan berbagai pemahaman-pemahaman ideologis yang berbasis agama. Dia tidak hanya diberi pilihan untuk menjadi abu-abu, tapi hanya diberi pilihan kamu menjadi muslim atau menjadi kafir. Nah, itulah kemudian dia memilih menjadi muslim, muslimnya versi orang lain, dan kepalanya kemudian anchor dan subconscious mind-nya itu dicekoki oleh ideologinya, kemudian dia bisa dikendalikan. Hingga akhirnya kemampuan dia dalam ilmu eksak itu dimanfaatkan untuk menjadi bom maker. Bom maker yang kemarin di bom Astana Anyar itu adalah bom maker untuk kasus Cicendo sebelumnya. Dan dia dikenal sebagai punya bom signature. Kalau di Densus itu ada istilah bom signature, itu adalah ciri-ciri bom yang paling khusus dari setiap bom maker itu ada. Salah satu keahlian dari Agus Muslim yang menjadi pelaku bom bunuh diri Astana Anyar adalah menggunakan pemantik bomnya dengan bohlam senter. Macam-macam. Ada yang menggunakan gesekan korek api yang digerus, lalu kemudian disatukan dengan gotri dan sebagainya. Jadi setiap bom maker punya bom signature masing-masing. Nah ini rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua itu dari lulusan atau drop out dari ilmu eksak. Meskipun bukan hanya bom maker, Zakiyah Aini yang dulu pernah drop out dari Gunadarma dan menjadi pelaku penyerbuan bom Mabes Polri dengan senjata airsoft gun itu juga dari ilmu eksak juga. Jadi ini memang harus hati-hati bahwa memang hidup ini pilihan, tapi bukan juga hitam dan putih. Masih ada banyak warna yang lain. Jadi jangan bawa pola-pola perilaku akademik di kelas, kemudian dibawa juga kepada ajaran-ajaran agama yang sifatnya fleksibel dan sangat lentur. Dan sangat toleran dengan hal apapun. Ke saya terus terang begini, saya bukannya tidak tahu dalil, meskipun saya bukan ahli fikih. Jadi kalau setiap saya memberikan penyadaran seperti ini, saya tidak pernah menggunakan dalil. Saya ungkap di podcastnya Buang Akbar kemarin, saya bilang, saya memang tidak mau menggunakan dalil. Kalau menggunakan dalil, itu nggak ada habisnya. Yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut sama-sama punya dalil. Yang maulidan, yang tidak, dan yang mengharapkan maulidan punya dalil semua. Kalau kita berdebat soal dalil, nggak ada ujungnya. Kalau kita mau berdebat soal ijma ulama, semua ulama punya ijma'nya masing-masing, punya kiasnya masing-masing. Jadi saya selalu menggunakan pola pendekatan rasionalitas berpikir, dan kita harus menggunakan nalar-nalar objektif. Gini, Cak. Saya takut saya keliru ini. Saya yakin betul saya keliru. Nah, kan tadi ini dibilang radikalisme itu sampai sekarang ini belum ada definisinya, apakah itu wujudnya setan atau malaikat, belum jelas sampai sekarang. Nah, kenapa dibilang ancaman? Nah, ini yang nah, anak-anak ini kan kalau misalnya UNM mengatakan saya harus lebih baik daripada yang lain, salahkah itu? Kan tidak toh? Ya, artinya bahwa kalau radikal ini dibawa kepada unsur-unsur yang baik, saya kira Indonesia ini keterbelakangannya akan tidak radikal. Kalau Indonesia mengatakan di ASEAN ini Indonesia harus yang lebih juara, kenapa tidak? Itu kan radikal juga. Nah ini yang barangkali saya juga tidak tahu diri saya ini apakah sudah terpapar, tapi yang jelas bahwa saya setuju. Pak Rektor kami, sayangnya tidak ada Pak Rektor kami itu Pak, selalu menampakkan suatu karakter bahwa UNM tidak boleh kalah dari yang lain. Itu kan juga radikal, tapi yang baik. Mahasiswa UNM tidak boleh kalah dari seluruh Indonesia, mahasiswa dari dunia manapun. Itu istilahnya Bapak Rektor. Karena infrastruktur yang disediakan sama dengan yang lain. Nah, ini yang barangkali. Jadi ya saya sudah katakan tadi, saya pasti yakin saya salah. Nah, tapi tolong saya diluruskan. Karena istilah radikalisme itu muncul pertama kali di
akhir abad ke-18 di paham-paham di Britania Raya. Saya lihatnya tadi dari Google itu. Nanti saya ceritakan. Britania Raya ini sudah pernah juga lewat 1 kali, Cak. Ini di dekatnya itu jam gadangnya itu Inggris. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin sebagai Cak Isla ini orang yang diberi amanah oleh bangsa meluruskan paham-paham radikal ini, sekali-sekali juga bisa membenarkan bahwa radikal itu juga butuh juga diimprovisasi dengan baik sepanjang itu tujuannya baik. Yang kedua, saya melihat bahwa kenapa istilah radikal ini seakan-akan ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Penembakan di mana-mana di Amerika itu kan, kalau di Indonesia itu heboh, Pak, pasti teroris. Nah, ini yang barangkali yang perlu kita luruskan. Yang salah itu kalau lakum dinukum ini kan juga radikal sebetulnya juga. Mohon maaf, ya Tuhan, saya salah kalau saya salah. Kalau kita bilang menurut saya itu yang terbaik, menurut kami yang terbaik, kenapa kita hidup berdampingan? Kan itu yang salah kalau kita saling bermusuhan. Saya setuju, Cak, kalau misalnya Tuhan itu menciptakan manusia ini kan harus damai. Saya kira itu saja. Saya ulangi lagi bahwa saya ingin ngomong itu karena Negara Institut ini kepingin sekali kena kameranya itu, Cak. Gitu ya. Jadi pencinta setengah mati saya dengan Negara Institut. Karena semua mulai dari narasumbernya itu yang paling jelek mukanya sampai yang paling cantik itu, dan wawancaranya yang paling jago. Itu yang terakhir yang dia wawancara itu adalah ketua partai politik PSI. Saya ikuti sampai tidak tidur, saya ikuti terus itu karena wawancaranya jago dan wawancaranya juga jago. Hari ini juga kita mendapatkan 2 narasumber yang jago. Cak Isla. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, begini Prof, pola dari kelompok teror, ya, radikal itu secara ontologi yang berbeda. Secara ontologis semuanya sama. Yang berbeda adalah definisi dalam epistemologisnya. Kalau secara ontologis semua sepakat bahwa ini negatif. Cuma epistemologisnya, Scott Atran misalnya mengatakan radikalisme itu adalah ketika orang memaksakan nilai-nilai sakral yang diyakininya untuk dipaksakan kepada orang lain. Ini Scott Atran. Tapi kalau Syekh Usama Said Al-Azhari mengatakan ketika orang berusaha mempengaruhi orang lain untuk memantik revolusi terhadap negaranya sendiri. Ini Syekh Usama Said Al-Azhari. Jadi epistemologisnya yang berbeda, tapi ontologinya semua sepakat bahwa ini adalah sifat yang bersifat antagonis. Nah, kemudian yang terakhir, ini pola dari kelompok teror ini rata-rata adalah menunggangi agama dengan pemeluk agama terbesar di wilayah itu. Makanya kemudian kelompok teror di Indonesia ini rata-rata menunggangi Islam. Semua, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, ini semua menunggangi Islam. Karena pemeluk mayoritas di negara ini adalah Islam. Teroris di India itu beragama Hindu, menunggangi Hindu. Lewat Hindutva, Bharatiya Janata garis keras, Shiv Sena dan sebagainya. Kelompok-kelompok Buddha di Myanmar sebagai mayoritas menunggangi Buddha. Lewat kelompok-kelompok Adibata, kelompok-kelompok Asin Wiratu dan sebagainya. Mempersekusi orang Rohingya yang minoritas Islam di sana. Dan korban di India, terorisnya adalah orang-orang Hindu yang mempersekusi orang Kristen dan orang Islam. Kalaupun ada teroris yang beragama Islam dan menunggangi Islam di India, itu karena separatisme. Kelompok-kelompok Islam radikal di Jammu dan Kashmir misalnya, dia separatis. Nah, mengapa kemudian kelompok teroris di Amerika itu juga beragama Kristen? Kelompok-kelompok evangelis, Ku Klux Klan, dan white supremacy, dan sebagainya. Jadi mereka selalu menunggangi agama dengan pemeluk mayoritas di dalam negara itu. Artinya, kalau Densus di Indonesia seolah-olah hanya nangkepin orang Islam ini Islamofobia, bukan, karena memang kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di sini. Dan itu protesnya sama dengan orang Hindu di India. Kenapa sih yang ditangkap anti teror India ini kok selalu beragama Hindu, kan gitu. Jadi di negara masing-masing itu sangat kompleks dengan persoalan yang sama. Saya kira begitu, Prof. Nah, ini harus saya jawab juga ya kepada adik-adik, karena pertanyaan ini common sekali, sering ditanyakan, Bang, kenapa sih kok Densus atau polisi ini hanya nguber-nguber orang Islam, kok nggak nguber yang lain? Ya karena orang lain minoritas. Kelompok manapun, Islam, Kristen, Syiah, Ahmadiyah, ini karena minoritas. Kalau mereka besar, sama, mereka punya potensi radikal juga. Makanya terorisme has no religion. Terorisme tidak punya agama. Saya kira begitu, Prof. Mohon izin, Prof. Makasih.